dari ACS. Sempat ditanyain sama Wolfie ke teman-teman ACS. Udah ikutan kualifikasi di nasional tuh berapa kali? Ternyata mereka baru join di PMNC. Wave 1 mereka ikut, gagal. Dan wave 2 mereka ikut sampai di titik ini. Luar biasa. Berarti di tahun yang sama di PMNC juga mereka walaupun tidak memperolehkan hasil yang maksimal di wave 1, tapi mereka nggak menyerah begitu aja. Dicoba lagi kesempatannya dan akhirnya terbukti membuahkan hasil di wave yang kedua. Tinggal nanti gimana eksekusinya dari ACS tersendiri. Betul, dan tentunya kan tentunya sekarang kalau kita ngelihat game yang lagi happening banget nih di Indonesia, PUBG Mobile ini benar-benar membuka apa ya, bisa dibilang membuka kesempatan nih buat teman-teman untuk berpartisipasi di PUBG Mobile. Untung-untung, tapi ingat ya, ini untung-untung ya, karena banyak banget yang pengen untuk menjadi pro player, ingin banget untuk mewakili Indonesia, tapi yang bisa untuk sampai di titik itu kan nggak semuanya. Yes, betul. Pasti harus ada beberapa tahapan tentunya mereka harus lewatin. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa, step up, berkembang nanti juga pastinya dengan adanya match-match seperti ini, pengalaman baru lagi juga pastinya bisa menjadi tolak ukur untuk tim mereka sendiri. Betul, apalagi kalau udah bisa setidaknya masuk di PMNC aja nih, menurut gua tuh udah bagus banget loh, Win. Betul banget. Wow, ini luar biasa banget. Semakin hari setiap tahunnya itu juga pasti kualifikasinya berbeda lagi kan, standarnya berbeda lagi. Tim-tim yang ditantang juga berbeda lagi. Kemampuannya pasti jauh lebih berkembang, dan kalau misalkan tim kita misalkan gini-gini aja nggak ada perkembangan, bakalan kalah sama tim-tim yang lebih dulu step up. Yes, betul. Dan tentunya selalu gue ingatin nih buat teman-teman yang ingin beradu nasib lah atau ingin berjuang menjadi pro player, pro team, tetap perhatikan yang namanya pendidikan, karena tidak semua orang yang try hard di e-sport itu berhasil menyentuh atau berhasil mencapai apa yang mereka inginkan. Gak semuanya berhasil, makanya kalian harus ada backup plan, yaitu dari jenjang pendidikan. Yes, betul banget. Dan kita juga masih nge-spot dari tim Oxiris yang dari match pertama, match kedua itu belum memaksimalkan poin-poin yang ada. Mereka terbilangnya tuh di 2 match awal tusun. Yes, betul. Makanya mereka harus benar-benar menunjukkan perubahan yang sudah mereka siapkan. Karena udah pasti akan ada banyak review yang mereka lakukan, akan ada bentuk evaluasi yang mereka jalankan dari break yang sudah kita berikan tadi. Yes, betul. Dan dari Lazy Bomb juga tadi terspot dari tim SID juga masih berusaha untuk memenuhi resource dan juga lootingannya. Sementara itu dari Clumsy ini juga masih berada di daerah sekitaran LL ya. Yap, dan tadi kalau nggak salah circle-nya ke arah atas ya, tengah ke atas ya, berarti fight-nya akan lama banget nih. Tergantung sih dari garis pesawatnya seperti apa, karena tadi sampai saat ini 3 match kita belum melihat garis pesawatnya seperti apa untuk early game-nya. Itu yang agak sulit untuk memprediksi kira-kira fight-nya tuh akan terjadi di menit berapa. Tapi dengan kondisi Miramar, ini Miramar yang pertama, harusnya itu ini akan ada fight di circle 4 ke 5. Circle prediksi kesotauan gue ya. Wow, ini berarti nggak berbeda jauh sama 2 match sebelumnya ya kan. Tapi ada yang menjadi pembeda nih. Apa tuh? Menjadi pembeda kalau misalkan di Miramar kali ini nggak ada satu player pun yang ke-pick off di awal-awal. Kalau misalkan di 2 match sebelumnya kan ada tuh 1 atau 2 player udah pulang lah di menit-menit pertama. Tapi di Miramar benar aman banget. Karena dari segi resource dan juga dari segi komponen masing-masing juga mereka masih berjauhan satu sama lain. Jadi nggak bakal ada inisiasi pergerakan yang lebih agresif yang bakalan diambil oleh masing-masing tim. Mungkin karena garis pesawatnya menguntungkan, mungkin garis pesawatnya 50-50, jadi semua tim itu bisa turun di drop zone yang mereka inginkan, ataupun ada yang bentrok. Kalau misalkan kita ngomongin bentrok di LL, Los Leones kota yang besar, kalaupun ada yang bentrok itu ketemunya pasti akan lama banget. Ketemunya ketika mereka lagi rotasi, itu pun kalau circle-nya bouncing jauh dari LL-nya. Tadi sih LL kayaknya nggak masuk. Yes, dan kayaknya karena kita juga belum bisa melihat nih full dari map yang dipakai di match kita kali ini dari masing-masing tim, juga dari masa depan nih. Sepertinya belum menemukan masa depan yang cerah untuk saat ini. Masih berusaha untuk meraba-raba sepertinya masa depannya. Betul, masa depannya masih dicari-cari dulu, masih ditelaah lagi kira-kira apa goal mereka nanti di PMNC. Udah pasti pengen lolos, cuma proses yang mereka hadapin ini loh, berkali-kali kena jegal tim lain, terus udah dapet zona tiba-tiba di retake sama tim lain juga.
Itu yang ngebuat mereka akhirnya kerepotan dan tertatih-tatih dari 2 match awal tadi. Yes, betul. Dan dari MTI Sport juga udah mulai terspot, posisinya udah mulai naikin 1 buat Tayo untuk menunjukkan rotasi untuk menuju checkpoint selanjutnya. Dan kita bergeser ke arah tim lainnya, ada ACS yang baru saja mendapatkan WWCD kita di match yang kedua kali ini. Dan dari ACS harusnya mereka gak boleh terlena dengan WWCD yang mereka dapat. Dari ACS juga tadi yang di interview salah satu playernya juga bilang mereka belum cukup puas dengan WWCD yang didapat karena ini juga masih pembukaan match yang pertama, match yang kedua. Jadi masih banyak banget tahapan-tahapan yang harus mereka lewatin juga. Betul, dan dari ACS juga mereka udah main tenang nih setelah mereka ngedapetin WWCD pertama mereka tadi. Terlihat mereka bermain lebih tenang, gak buru-buru, atau karena mereka bergeraknya cukup dikit aja untuk masuk dalam circle, atau mereka emang udah menguasai tiren yang ada di Miramar ini. Karena gue yakin nih masing-masing tim pasti punya map andalan mereka. Betul, pastinya punya map yang paling mereka kuasain. Karena mereka juga pasti yang bermain di PMNC tuh harusnya terbilang player-player yang cukup berpengalaman semua. Entah itu dari turnamen komunitas maupun turnamen dari officialnya PUBG Mobile. Yes, betul. Ya, sudah kayak pin-pin ya gue. Oke, Ardita nih yang dari tadi kalau kita lihat fight-nya Ardita nih Ardita lagi. Fight-nya Ardita nih seru banget loh. Intens banget, terus saling ngenok-ngenokin juga. Tapi entah kenapa ya, gue belum ngelihat momentum yang bener-bener pas banget untuk mereka dapetin. Selesai mereka perang, mereka harus keluar dari Blue Zone. Mereka harus masuk ke arah play zone. Selesai mereka perang, tiba-tiba ada third party lagi yang gangguin perang mereka. Atau lagi fokus perang sama sebuah tim, tiba-tiba ada, ya benar, third party lagi yang gangguin mereka. Jadi emang bener-bener direpotin banget dari 2 match tadi. Ini balik lagi bener-bener emang battle royale. Kita nggak bisa keprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bisa kita mungkin merasa di satu titik kayak kita ngerasa ini posisi udah enak banget nih, kita bisa buat nge-clearin lawan, tapi kita nggak aware sama sekitar kita. Jadi otomatis tim-tim lain juga bisa nge-take down. Tapi kalau misalkan kita dari segi rotasi dari Lucid juga lebih milih untuk melakukan fast rotation, tapi mereka masih kurang dalam segi vehicle. Yap, ini udah mulai rotasi, apalagi tadi seperti yang dibilang sama Windy, kurang banget dari segi vehicle-nya. 1 mobil 3 orang, kurang pelit apa? Mobil-mobil di jalan yang mungkin belum mereka temukan, yang bisa mereka kendarain. Ini belum ada perang sama sekali. Semuanya masih nyaman looting dari arah San Martin ataupun di kota-kota lain. Belum ada yang benar-benar melakukan fight. Cutting rotasi juga belum. Yes, bahkan peluru pun terdengar belum ada baku tembak juga dari semua tim. Sementara itu dari SID juga sepertinya mereka akan segera pergi dari tempatnya saat ini mengikuti jalur rotasi yang udah diambil terlebih dahulu oleh teman-teman dari SL itu berarti dari Starlight. Dan ini dia circle kedua akan menuju ke arah selatan. Dari FE rotasi mereka so far oke lah, nggak ada gangguan sama sekali. Utaranya nih yang bakal chaos banget karena ada beberapa tim yang ada di arah utara rupanya udah mulai numpuk, dan ternyata masih belum ada yang perang. Betul, masih belum ada yang perang. Udah dramatis kan, ternyata masih belum ada yang perang ya. Itu nunggu kill feed jalan iya, gitu ya, sambil gua nunggu nungguin momen. kill feed jalan gitu dari tadi. Ternyata masih tenang-tenang aja, masih aman-aman juga damai tentram. Tapi sepertinya Las juga udah mulai nge-spot nih posisi keberadaan dari 2 player dari God Slayer. Tapi belum ada inisiasi juga untuk melontarkan peluru panas dari arah BCS. Tim dari Las juga masih menahan stepnya, hanya informasi yang masuk. Dan bakal di follow up juga pergerakan dengan 2 rekan lainnya dari tim BCS. Betul, masih menanti perang yang terjadi. Ada yang lagi sharing-sharing, bahkan ada yang belum mendapatkan helm tadi karena mungkin minimnya lootingan di Miramar kali ini. Oke lah, dari segi posisi mereka aman, dan akhirnya ngelihat ada yang perang, di mana S akan perang dengan tim Oxiris. 1 pemain terknock out, ada threat yang terjadi ternyata di arah yang lain, di mana Papoy dari FE dipulangkan ke arah lobby. Mereka bertemu di arah San Martin. Ya, Roxanne juga harus langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobby. Sementara dia seorang lazy bomb juga bakal langsung maju aja. Sementara itu bagian high ground dikuasain penuh oleh Nuts, tapi dari Stakely juga masih bisa bersembunyi dari compound, dan dari box juga masih bisa menutup ankle visionnya karena masih ada bebatuan yang bisa banget menghambat pergerakan dari SID karena mereka visionnya benar-benar terhalang banget. Ya, ini what happened dengan Oxiris, mengingat tim ini adalah tim yang diantisipasi juga sama teman-teman dari Nero. Tadi ketika Nero ditanya kira-kira tim mana yang benar-benar kalian perhatikan adalah Oxiris. Mereka bilangnya, tapi Oxiris masih belum bisa memberikan
something yang mengejutkan kalau ke gua ngomong gitu ya buat gua gitu. Belum mengejutkan banget gitu hal yang mereka lakukan di 2 game tadi untuk gua. Yes, belum memenuhi ekspektasi yang Betul. ada. Dan dari SID sendiri juga mereka tanpa berlama-lama juga dapat 1 buah loot crate dan bakal langsung aja lanjutin rotasi, repositioning. Karena posisi mereka juga pasti udah mulai terbuka informasinya, dan sementara itu kita kembali lagi fight yang masih belum terjadi dari BCS juga masih ngelihat-lihat aja pergerakan dari God. Tapi God juga masih terus mengumpulkan informasi sejauh mungkin ke arah BCS tim. Yes, ini udah saling memantau. Kalau kita lihat dari angle-nya si Bart P, harusnya udah tahu kalau ada BCS di bukit seberang. Tapi belum ada open fire, belum ada mancing-mancing perang dari tadi. Semuanya masih nahan, hold di compound mereka masing-masing, di area mereka masing-masing. Baru 2 tim loh yang pincang, dari God dan juga dari West Bandit. Yes, betul banget. Dan kita bergeser ke arah tim lain yang juga udah mulai memakan 1 buah pegunungan. Udah mulai terlihat juga chemistry di area lainnya berusaha mengamankan angle vision yang berbeda tentunya agar informasi nanti didapatkan juga lebih jauh dan juga lebih banyak. Terus dari seorang Step Z juga udah mulai membuka scope kali 8 ya dengan menggunakan SLR. Itu pantulannya luar biasa kalau di tapping. Ya, itu bouncingnya ya, recoilnya dep. Mah tiba-tiba ngomong dep. Ini ada 2 proses yang tadi terjadi tapi nggak ketangkap kamera. Kill feed-nya baru nongol. Ini kadang kill feed yang telat bikin mata gue tuh kayak ini fight-nya mau di-hype-in tapi ternyata udah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Betul, playernya udah pulang ke arah lobby. Betul, playernya udah dipulangin ke arah lobby. Yang perang soalnya sama tim lain. Terus tiba-tiba ada Oxiris yang terkenok. Padahal kalau kita lihat emang Oxiris kali ini juga udah kenoknya dari tadi gitu. Malah yang udah dipulangin itu dari Udinus God dan juga dari West Bandit. Dan circle-nya nge-bouncing lagi. Semua tim udah dapat tempat di tengah. Tiba-tiba bouncing ke arah kanan, berarti ke arah timur laut. Betul. Dan ini akan terjadi penumpukan pastinya dari arah barat, dari arah selatan, kecuali ada tim yang mau muter dan datang dari arah tulisan patronnya HDP tuh. Yes, betul. Tapi sekali kalau misalkan kita kan enak tuh mana tahu Kita dari yang tahu kosong, ya. kita tahu dari yang kosong Betul. mana. Tapi kalau tim yang bertanding mereka balik lagi mereka nggak tahu, mereka harus menerka-nerka kembali. Kira-kira harus bisa mengisi checkpoint selanjutnya lebih aman. Dan tapi dari SID juga masih stay aja, belum ada pergerakan lebih lanjut. Dari Venom lagi ngapain nih kira-kira? Venom kayaknya lagi benerin body mobilnya ya, agak betul. sedikit lecet-lecet gitu Mungkin kan. bannya lagi dipompa gitu kan ya, biar Mungkin. kuat, biar kenceng gitu jalannya. Tapi Waduh. ngomong-ngomong kenceng, spray yang dilakukan oleh tim Aceh juga kenceng banget, bisa men-take down 1 player dari arah Erdita dan langsung dipulangkan gitu aja ke arah lobby dengan vehicle explosion. Betul, cepet banget tadi instan ya, langsung DK ke knock end yang dilakukan oleh pemain-pemain dari ACS Esport. Lumayan poin pertama yang ngebuat mereka akan tampil lebih percaya diri setelah mereka mendapatkan BBCD di match sebelumnya. Ini kita belum ngelihat nih jinxnya, habis chicken terbitlah tuh belum terjadi karena Belum baru 2 match yang terjadi. kita lihat kan. Betul banget. Dan kita lihat sih dari Uh-oh. chemistry juga mulai touchdown, udah mulai terdengar juga pergerakan vehicle yang dibuat oleh Erdita. Harusnya step udah mulai terdengar, set up smoke juga udah mulai dilontarkan. Wah, belakangnya ada ACS lagi. benar-benar komit banget. Sedikit demi sedikit dari seorang chemistry berusaha mencari pergerakan dari tim Erdita, udah mulai terspot 1 buah kepala akhirnya di granat dari juga. belakang. Tapi justru malah terbackstep dari area yang lain, ada Nero yang bakalan join the fight. Betul, ini yang gue takutin tadi ketika ACS lagi fokus untuk ke arah high ground. Ternyata di belakang mereka ada Nero yang siap untuk menyergap mereka. ACS masih terus-terusan untuk melemparkan granat ke arah tim dari Erdita OG yang sudah mendapatkan sebuah kompon. Mereka bakal perang di bibir zona kali ini. Dari seorang Diwan akan langsung lemparkan granat yang berikutnya lagi. Mereka setup di arah 3 titik yang berbeda untuk tim dari Erdita. Yes, ada lemparan utility balasan juga yang dilontarkan oleh Erdita ke arah ACS. Tapi sepertinya predict nets, predict utility dari masing-masing tim belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Harus lebih kompetitif lagi. Kita lihat ada lemparan smoke juga dari kedua tim. Tapi justru malah what? Diwan Z Itu yang yang tadi. berhasil. Oh ya, yang tadi. Itu kill feed yang Ini tadi. yang kita Iya bilang, kan? ini yang kita Baru bilang. dibahas tuh, itu kill feed yang terlambat ngebuat kita tuh jadi bingung apa yang sedang terjadi di fight kali ini. Ke distract ya. Betul, ke distract karena udah pasti kita sebagai caster kan ngelihat wah kill feed-nya lagi kayak gini nih. Ternyata itu momen yang tadi. Dan ternyata tiba-tiba ACS juga makin agresif untuk nge-push ke arah Erdita, lempar granat ke sebelah kanan, splash damage masuk tapi tidak berhasil membuat knockout. Di sisi yang lain dari MT sudah kehilangan Kobe, terkena headshot kepalanya, ada pergerakan lagi dan Nate yang begitu bagus memberikan splash damage karena 2 pemain dari tim ACS yang berusaha mendetek kompon milik Erdita. Yes, masih menjaga granat. bagian angle balik-balik. Tapi granatnya belum dengan target. Tapi sudah ada Straps yang terbuka begitu jelas arahnya dari arah Velvet. Menggunakan barrel yang dapat 1 knock, 2 knock, bahkan diamankan dan bahkan 3 knock. Diwan masih bisa bersembunyi, bisa berunding sementara waktu. Tapi dari seorang Velvet
Starlight juga harus bisa nutup angle visionnya saat ini. Gila men, rapi banget defensif yang dibangun oleh pemain-pemain dari Erdita OG. Mereka bahkan berhasil mendapatkan 2 knockout, 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Easy peasy, terjebak, ada molotov yang dilempar membuat ruang geraknya semakin tipis dan panik mode on dirasakan oleh Easy peasy. Bluezone juga semakin menyakitkan DPS-nya. 1 pemain kembali di knockout, jump shoot yang begitu sukses kali ini tapi dia lengah. Ada 1 pemain yang sedang melakukan proning dari tim ACS dan sepertinya Easy peasy akan dihancurkan begitu saja. Ini ngebuat 1 tim kembali pincang dan semakin pincang. Apa sudah dipulangkan? Sudah Belum. dari BCS kan tadi? Iya betul. Dipulangkan. Tadi bukan ACS. Tadi ACS. ACS masih ada. ACS betul masih ada. Betul. Dan juga di sisi lain juga mulai terlihat dari seorang Bonski ada seperti menggunakan M4 tapi belum berhasil bisa nge-cut atau bisa melihatkan 1 player dari arah BCS. Dan kita lihat di sini ada lemparan utility berupa granat predict match-nya dari Bonski akan ke connect dan ternyata belum berhasil bisa menekan 1 targetnya. Yes, ada sedikit kesalahan guys ya di live statusnya. Jadi kalian fokus aja dulu, tadi ngelihat harusnya udah dipulangkan tuh tadi. ACS sudah dipulangkan ke arah lobby tapi di sini statusnya mereka baru kehilangan 1 pemain mereka. Berarti langsung terjadi win. Habis chicken, terbitlah tusun. Terjadi dan dialami oleh tim ACS. Betul, dan juga karena A sama B tuh deketan. Betul. ACS sama BCS kan deketan tuh A sama B-nya. Dan Tapi tadi beneran kita lihat ACS kan yang lagi perang ACS ya? betul, Bukan ACS. BCS kan Ini BCS masih ada. Nah ini BCS masih BCS ada. masih ada, Ya, betul. masih hidup. Dari Whiskey juga berusaha untuk bertahan hidup karena ada beberapa tappingan fire yang masuk ke dalam damage dari seorang 1 player dari BCS, dari seorang Les juga menjaga bagian sisi high ground dan setup smoke juga yang masih ditahan dikeluarkan dari Whiskey menjaga angle yang berbeda dari tim BCS. Ya, sementara BCS yang masih bermain di sebuah lempengan melihat Nero yang sedang melakukan rotasi, nggak ada tembakan dari His Boy, hanya sekedar informasi yang mereka dapatkan. Dan di belakang mereka ada player yang lagi rotasi jalan kaki. Flory akan menjadi santapan lezat untuk tim BCS. Apalagi Bluezone juga sudah mulai bergerak, mereka nggak punya vehicle sama sekali, terjebak dalam sebuah pohon. Dan sepertinya dari His Boy akan mencari posisi yang lebih enak lagi, mobil akan diparkirkan di arah high ground. Yes, betul banget. Tadi ada beberapa dealing damage yang terbagi begitu jadi dengan 2 player dari arah Flory. Dan sementara waktu dari His Boy udah mulai touchdown, udah terlihat juga pergerakan dari Oxiris. Ada Bonski yang berusaha menyeberang begitu aja dan bisa selamat saat ini. Tapi di bagian lower ground juga ada Flory yang harus bisa berjuang. Sementara kita bergeser karena tim lain ada Nero dari Hexa sudah mulai terspot juga posisinya. Masih berusaha menjaga compound di bagian bibir circle. Untuk sementara waktu ini compound mereka masih aman di serangan tim-tim lainnya. Yap, masih ada yang melanjutkan perang, tapi belum ada tim lagi yang dipulangkan ke arah lobby karena masih ada 14 tim. Baru 2 tim yang dipulangkan ke arah lobby tadi. Sementara di arah yang lain, Flory juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari The Pillars dan di secure menjadi sebuah kill point untuk tim BCS. Oh, steal kill. Wow, Ada steal kill berarti, betul ada steal kill. Dan Oxiris juga sudah mulai bangkit nih. Udah mulai panas kayaknya, mereka udah mulai mendapatkan 1 persatu poin kill yang mereka lihat dan segar banget. Entah itu steal kill, terbakar, lucid. Movement mereka diganggu oleh tim lain. 1 pemain mereka terbakar dan knock out. Sangat disayangkan. Yes, untungnya masih bisa revive untuk saat ini. Tapi kita kedatangan tamu juga, Erdita bakal join the fight. Kita lihat seperti menggunakan Evan seorang Dreches berhasil bisa mensapu bersih tim dari Erdita. Ya, ini udah mulai bergerak dan Erdita dipulangkan ke arah lobby. Circle berikutnya mendonat untuk circle yang kelima. Lihat, cuma 2 tim yang udah masuk ke dalam circle. Ini tim yang datang dari arah selatan. Ini bakal chaos banget sih. Yes, betul. Mereka harus fight terlebih dahulu untuk bisa menyelamatkan tempat mereka yang terbaik di area safe zone. Sementara kita lihat dari BCS juga udah mulai melakukan rotasi. Tapi ada Flory juga yang masih berada di bagian sisi lower ground. Tapi ada Venom juga dari SID yang udah mulai men-spot juga jiwa muda langsung di take down begitu aja walaupun bersembunyi di balik smoke-nya. Tapi mata tajam dari seorang Venom bisa menemukan 1 player dari arah Flory. Gila, tembakan racun yang sakit banget tadi langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, dibiarkan bleeding out dengan cicilan-cicilan peluru yang begitu pedas. Dan Venom akan langsung melanjutkan rotasi. Sudah mendapatkan 2 kill untuk tim AC dengan total ada 4 kill yang sudah dikumpulkan oleh Ace. Yes, betul banget. Tapi di sisi lainnya juga sepertinya fight udah mulai terus terjadi. Dari Lucid juga udah mulai terkikis 1 demi 1 playernya. Dan kita bergeser ke tim LXB. Zoro masih berusaha mencari informasi tapi dia daku lemparan utility-nya belum berhasil mengenai begitu parah damage-nya karena tim LXB masih begitu jauh untuk bisa menjangkau. Tapi sementara waktu dari Zoro juga masih ragu-ragu nih pengen nge-push atau enggak, masih tahan aja pergerakannya. Iya, dan udah ada yang mulai bonyok kayaknya. Gue ngelihat dari FS Slayer tadi 2 pemain mereka terknock out langsung instant knock end dipulangkan ke lobby menjadi poin untuk lawannya. Sementara dari LXB masih komit untuk fight ke arah tim Starlight. Hanya gundukan yang memisahkan mereka dan LXB pun nggak
bisa fokus ke satu tim karena di belakangnya masih ada tim masa depan e-sport. Yes, masa depan udah mulai terspot, udah mulai masuk dalam jangkauan tim LXB. Dari Zoro juga menemukan karnya, bisa banget menemukan satu buah kepala untuk mendapatkan momentum untuk bisa mengheadshotkan salah satu player di masa depan. Tapi kita lihat dari masa depan juga mereka udah melakukan split position. Jadi Rex juga udah mengenai bagian lower ground, tapi kita lihat ada predictness juga dari masing-masing tim masih berusaha untuk mencari momentumnya untuk bisa memfinish tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Ya, BCS sudah mulai ketahuan sama WB, udah mulai di-tapping lagi dengan menggunakan M16. Masih belum bisa mendapatkan satu knockout, tapi di bawahnya sudah ada satu pemain dari BCS yang touchdown ke bawah tebing milik WB. Ada satu pemain dari Lucid yang sudah ter-knockout oleh Bluezone, seperti nggak bisa bertahan lama karena Bluezone juga menyakitkan dengan ruang gerak yang begitu tipis untuk tim-tim yang masih tersisa saat ini. 10 tim di menit ke-21. Ya, sementara dari Lucid juga bener-bener bonyok banget, masih harus bisa menahan sakitnya Bluezone, tapi akhirnya Lucid nggak bisa menahan sakitnya Bluezone lagi, juara eliminasi di posisi yang ke-10. Sementara dari Song Imut juga masih menguasai bagian sisi high ground, tinggal menari-nari dengan leluasa saja, tinggal menunggu kedatangan dari tim-tim lainnya. Betul, nah ini udah bener ya, dari live statusnya udah bener sekarang ya. Alhamdulillah kita bisa melihat update-update lagi tentang tim-tim yang masih bertahan dengan juga kill yang sudah mereka dapatkan. Nero, Hexas langsung diinstankan saja ke arah lobby, kembali berkurang. LXB dapetin satu orang dari tim SL, Deku tadi dengan granat yang begitu matang. Sementara WB masih bertahan, lemparan granat dari bawah masih belum bisa memulangkan dua pemain yang ada di bagian atas. Ada BK Fire juga, setup dengan menggunakan Forting mobil untuk menghalangi laju dari tim BCS. Yes, dan circle-nya Kapasta. Wow, ini bakal banyak banget player jadi kambing gunung. Tapi sementara itu kita lihat dari Song Imut juga masih menahan Thompson yang masih bisa spray down, tapi belum ada target selanjutnya. Tapi K udah bisa di-revive untuk saat ini, harus bisa melakukan healing. Ada setup smoke juga dilontarkan, ada lemparan utility bahkan dilontarkan oleh BCS tim ke arah West Bandits. Betul, nyaris saja tadi ngedapetin satu, untung langsung respon pindah dengan cepat. Tapi ada lemparan granat berikutnya memberikan splash damage. Lihat, satu pemain dari West Bandit menerima dealing damage yang begitu besar dengan adanya granat yang dilempar. Tapi satu pemain masih menahan. Laju push dari BCS yang datang dari arah bawah, dan ada tempat yang di arah lain tuh dapat dua ternyata WB. Last man standing dipaksa turun lagi, akan gagal upaya BCS untuk mendetect tempat milik WB. Yes, Song Imut dengan spray menggunakan Scar L-nya terus smoke berhasil memberikan dua player, dan bahkan satu yang ter-knockout bisa di-revive saat ini. Dan dari BCS juga berusaha untuk revive satu playernya agar lebih memperkokoh pertahanan mereka saat ini. Tapi kita lihat juga ada lemparan granat utility dari seorang Ace ID dari Nuts, tapi masih belum mendapatkan momentum untuk bisa men-take down. Tapi Icha Tigers dicoba lagi spray down dari seorang Nuts, belum berhasil bisa menemukan satu player dari arah LXB. Sayang banget tadi nggak terlalu lengket peluru-peluru yang ditembakkan oleh pemain-pemain Ace, dan kali ini masih di lock untuk angle yang sama. Zoro berpindah dengan adanya wall smoke yang mereka buat. PPU tertangkap, sepertinya akan menjadi poin untuk tim Ace. Ini nggak bisa lengah juga karena dari arah depan tuh bener-bener kebuka, apalagi sebelah kanannya, dan Zoro sudah mulai bergerak. West Bandit akan mendapatkan percobaan berikutnya ternyata yang masih dicoba oleh BCS. Nggak mau ngelepas posisinya West Bandit. Yes, dan bahkan dari BCS dua player ter-knockout masih bisa bangkit lagi. 3 player melawan 2 player, malah justru berbalik lagi keuntungannya berpihak kepada BCS. Sementara itu dari West Bandit juga masih bisa bertahan dengan 2 player mereka. Boosting healing dilakukan terlebih dahulu dari Song Imo, juga menjaga bagian angle yang berbeda. Tapi dari Cute juga berusaha menerka spray to the smoke. Ada predict shot tapi belum dapetin dapat satu. Terlihat dapetin satu, sisa satu player yang terakhir bahkan jump shot dilakukan, dan bahkan Song Imo tidak bisa bertahan lebih jauh lagi, dan West Bandit harus terfinish di posisi yang ke-6. Gila loh, ini BCS bener-bener tryhard banget ya. 2-3 kali percobaan kalau nggak salah, 3 lah ya. 3 kali percobaan untuk mendetek tempat milik West Bandit, dan akhirnya berhasil tanpa kehilangan satu orang pun ya, dengan 3 player yang tersisa ketika mereka ingin nge-push ke arah West Bandit. Walaupun tadi 2 pemainnya sempat kenok, tapi mereka masih bisa tryhard dan masih bisa memperjuangkan fight-nya ke arah West Bandit. Yes, Venom kembali menurunkan momentumnya saat ini. Mereka juga harus paling masuk dalam circle. Terus menggunakan M4 dari seorang Venom, tapi belum ada yang connect juga. Peluru panasnya dari mata tajamnya belum berhasil bisa menembus smoke yang dibangun oleh tim masa depan. Ya, sudah mulai digerakkan kembali menuju ke depan untuk mengincar masa depan. Sementara Venom pun terbatas dengan sebuah bukit kecil yang membatasi Ace, dan juga pemain dari LXB sudah mulai ada spray through the smoke. Belum ada yang connect, dilepas begitu saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu komit tembakan yang dilakukan oleh Venom. Tapi mencoba untuk keberuntungan berikutnya, masih belum terlalu lama spray yang diberikan, karena dia takut nih kalau tiba-tiba ada nembak dari sebelah kanan. Padahal kalau kita lihat setup dari Ace, mereka menguasai
menguasai zonanya banget. Ya betul, apalagi mereka juga masih utuh komplit dengan 4 player mereka. Dari Venom juga berusaha nge-clear bagian terkirinya, ada LXB yang bisa menjadi pengganggu, tapi sementara kita lihat dari Venom juga masih ragu-ragu untuk langsung nge-push. Sementara waktu dari Venom bersembunyi terlebih dahulu di balik satu buah fortingan baginya dari teman-teman SID juga bisa nge-backup dari arah yang berlawan. Dan kita lihat seorang Nats juga dapetin angle yang cukup luas tapi belum bisa mendeteksi di mana 3 player dari arah LXB. Oke, Ace masih mencari celah. Di sisi yang lain MT akan bertemu dengan tim BCS, tapi sepertinya dari Ace akan segera komit. Oh, kalau mobilnya kelihatan masih di tapping. Itu ngasih damage yang lumayan besar, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Masih bersabar ternyata. Sementara di arah yang lain akan pecah fight-nya antara MT dan juga tim BCS. Satu pemain berhasil diamankan, satu orang proning Zoro terlihat dengan sangat jelas. Nats mendapatkan satu last man standing yang bertahan di balik sebuah UAS yang sudah mulai terbakar. Mobil diledakkan menambah poin untuk tim Ace karena player yang udah terknockout tadi udah di end. Yes, ini jalan untuk Venom bisa nge-finish satu player terakhir di LXB dari Ichal lagi. Dan melihat spot bosnya spray gunakan Thompson dari seorang Venom. Belum bisa tertumbang tapi justru malah trading yang terjadi. Tapi seorang Nats juga berusaha nge-backup. Ada tembakan fire dengan effort tapi belum berhasil bisa dengan satu kill lagi karena LXB. Tapi akhirnya ada MT Cowboy yang join the fight. Justru malah killnya diambil oleh MT Esport. Betul, ada steal kill yang terjadi. Dua pemain S akan menahan MT yang berusaha naik ke arah atas. Perlahan-lahan fight sudah mulai pecah. Kali ini mendapatkan satu pemain Nats. Terknockout langsung disecure menjadi point kill untuk pemain-pemain dari tim MT. Kali ini 2 lawan 2 player aktif, satu terknockout, satu pemain terakhir masih bersembunyi di balik sebuah temannya lagi. Di balik temannya sedang terknockout, tapi congratulations untuk Ace yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner untuk match yang ketiga. Wow, SID dapetin WCD untuk match yang ketiga. Ini mirip sama yang sebelumnya ya, ACS sama Ace. ACS dapetin WCD, Ace juga dapetin WCD. Betul, berapa kill tadi ya? Gue gak sempat ngeliat killnya karena fight yang dilakukan juga tadi benar-benar bagus. Berapa kill tadi, Win? 10 sampai gak? Belum terlihat tuh kapan tadi